Tuh, Masya Allah ya, hotel-hotel di Arab Saudi besar-besar guys, tinggi-tinggi. Dan sekarang saya mau jalannya ke depan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, amin. Nah teman-teman, saya mempunyai atau mendapatkan salah satu video tentang keberangkatan para calon TKI atau TKW ya, khususnya dengan memakai visa jarah. Dan memakai visa jarah tersebut itu sangat beresiko ya teman-teman. Kenapa saya sebutkan beresiko? Karena banyak TKI atau TKW yang menjadi ilegal guys, atau TKI secara terpaksa menjadi ilegal dengan memakai visa jarah. Ini sekarang saya mau tampilkan video sebentarnya, dan nanti di akhir video akan saya tampilkan video panjangnya ya teman-teman. Biasanya yang pengguna visa ziarah ini adalah mereka yang tadi saya sebutkan lebih sebagai objek instead of subject. Artinya mereka yang low educated dan mereka yang sekedar menerima dan sekedar membutuhkan uang cepat, fast money. Karena prosesnya itu perekrutannya mereka menggunakan uang, istilahnya uang iming-iming ya, uang. Nah seperti itu teman-teman video sebentarnya, akan tetapi saya sedikit mau ngebahas atau mau mengarahkan teman-teman ya untuk tetap berhati-hati mencari sponsor agar teman-teman tidak kena tipu ya dengan diiming-imingi uang fee ya yang sebesar sekian mungkin seperti itu. Sedangkan uang fee yang kalian terima itu adalah uang kalian sendiri, hasil dari kerja kalian sendiri sesampainya ke Arab Saudi. Yang mau atau berniat bekerja ke Arab Saudi dengan memakai visa-visa yang tidak diharuskan oleh pihak pemerintah, seperti contohnya visa jarah ya, ataupun juga visa umroh. Banyak TKI dan TKW memakai visa-visa tersebut dengan bertujuan ingin bekerja ke Arab Saudi. Nah, jadi sebenarnya kalau yang memakai visa umroh bisa saja itu sudah diniatkan dari Indonesianya. Akan tetapi ini khusus untuk yang memakai visa jarah ya teman-teman. Karena yang memakai visa jarah itu teman-teman, para TKW yang memakai visa jarah tersebut itu bukan karena keinginannya, akan tetapi mereka itu kena tipu oleh para penyalur yang tidak bertanggung jawab ini. Kenapa saya sebutkan para penyalur yang tidak bertanggung jawab? Karena teman-teman, sesampainya para TKW ke Arab Saudi dengan memakai visa jarah, mereka teman-teman tidak mempunyai iqamah sama sekali dan tidak dibuatkan iqamah sama sekali sama majikannya ya. Karena sesampainya ke Arab Saudi dengan memakai visa jarah, bisa saja para TKW tersebut masuk syarikahnya itu syarikah ilegal juga, karena mereka tidak membuatkan iqamah, tidak mempunyai surat izin dari pihak pemerintah yang ada di Arab Saudi secara resmi untuk mempekerjakan para calon TKW yang sesampainya ke Arab Saudi. Makanya teman-teman, di Arab Saudi bisa menjadi banyaknya para TKI TKW yang ilegal yang tadinya berangkat dengan melalui visa jarah ya. Akan tetapi kalau TKI saya belum mendengar nih sampai sekarang ada yang memakai visa jarah. Kalau TKI kebanyakannya kabur dari syarikah karena tidak kuat bekerja, bisa juga gajinya tidak sesuai di PK, jam kerjanya tidak sesuai di PK seperti itu, dan dari situlah para TKI kabur ya dari syarikah atau dari tempat kerjanya. Dan kalau untuk TKW, seringkali di video-video sebelumnya saya ngebahas ya agar teman-teman tetap selalu berhati-hati. Kalau misalkan teman-teman ingin berangkat ke Arab Saudi dengan berniat ingin bekerja, jadi bukan untuk menjadi turis atau bertujuan hanya jarah saja karena memakai visa jarah ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman kita atau teman-teman TKW yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri lainnya seringkali mengucapkan yang penting kerja, yang penting mendapat pekerjaan, terus yang penting pekerjaannya halal. Video sebelumnya saya pernah mengklarifikasi ya tentang omongan-omongan yang seperti itu.
Akan tetapi saya luruskan lagi di sini teman-teman, agar teman-teman selalu tetap berhati-hati ya. Panas, cari tempat yang agak sedikit teduh sambil jalan ya. Nah, untuk para calon TKI ataupun juga TKW, khususnya saya ini mau ngasih tahu ke TKW ya, karena kasihan kalau semisalkan teman-teman sesampainya ke Arab Saudi, teman-teman menjadi TKW ilegal. Dan saya saranin juga ke teman-teman calon TKI ataupun juga calon TKW, carilah sponsor yang baik, yang amanah, yang mungkin sekiranya bisa dipercaya ya untuk keberangkatan kalian. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui dulu siapa dia, terus teman-teman pertanyakan prosesnya seperti apa dan bagaimana, dan sesampainya ke Arab Saudi akan masuknya ke syarikah mana. Kalau misalkan si sponsor tidak tahu, kalau kalian sudah dibawa sama sponsor, kalian pertanyakan saya mau masuknya ke PT apa dan prosesnya juga seperti apa. Jadi pertanyakan dulu. Kalau semisalkan ada sponsor yang ngomongnya tidak banyak proses, atau semisalkan prosesnya tidak harus diproses karena ini keberangkatan cepat dan bagus, jangan mau dibohongi. Saya ulangi, jangan mau dibohongi, karena ucapan-ucapan yang seperti itu dari sponsor akan menjadi masalah buat kalian. Seperti kalian akan dikasih visa yang bukan khusus untuk visa kerja, karena mereka tidak dibuatkan igamah sama sekali. Mereka masuk melalui sponsor yang tidak bertanggung jawab, atau saya sebutkan calo-calo yang sangat tidak bertanggung jawab. Itu dia mengiming-imingi uang fee, sedangkan uang fee tersebut itu bisa saja itu uang dari kalian juga ya, uang kalian juga yang hasil kerja sesampainya ke Arab Saudi. Akan tetapi masalahnya bukan dari uang fee, masalahnya adalah teman-teman sesampainya ke Arab Saudi, teman-teman tidak mempunyai igoma, dan pastinya teman-teman akan menjadi TKW yang ilegal. Maka dari itu, berhati-hatilah teman-teman jika teman-teman ingin berniat bekerja ke Arab Saudi. Jadi jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang asal kerja, yang asal berangkat. Ucapan-ucapan seperti itu menurut saya kurang sedikit mendidik untuk para calon TKW. Sesudahnya banyak kejadian para TKW yang menjadi ilegal tanpa keinginannya, yaitu keberangkatannya dengan memakai visa jarah atau yang disebut dengan visa turis. Seperti itu teman-teman. Seringkali saya ucapkan, saya itu kasihan, sayang sama teman-teman, karena sesampainya kalian ke Arab Saudi menjadi TKW ilegal, proses kepulangannya seperti apa dan bagaimana sudah seringkali saya bahas, dan mungkin teman-teman juga sering melihat dari video-video yang sering kali diupload sama para TKI atau YouTuber yang ada di Arab Saudi. Nah, ini videonya teman-teman, lihat ya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ziarah ini masih berlaku ya, masih berlangsung Pak? Masih ada orang yang pergi dengan ziarah untuk bekerja Pak? Ya, biasanya yang pengguna visa ziarah ini adalah mereka yang tadi saya sebutkan lebih sebagai objek instead of subject. Artinya mereka yang low educated dan mereka yang sekedar menerima dan sekedar membutuhkan uang cepat, fast money. Karena prosesnya itu perekrutannya mereka menggunakan uang, misalnya uang iming-iming ya, uang fit namanya Pak. Lah kata uang fit begitu, yang mana sebenarnya itu uang mereka sendiri, uang gajinya yang bulan 2 bulan yang dibayar di sini sebetulnya. Nah itu ya harus kita akui itu masih banyak jumlahnya, masih banyak. Kami dari sejak 2021, Januari 2021, kami mencatat ada 2.172 kalau nggak salah hitung ya. Itu peziarah yang menggunakan berlatar belakang menggunakan visa ziarah. Dan kasus-kasus yang kami tangani sekarang itu ternyata juga memang lebih banyak ziarahnya dibanding mereka yang pekerja formal. Artinya yang direkrut oleh syarikah, ya, direkrut oleh syarikah dan dipekerjakan. Tapi ziarah ini memang bagi saya fenomena yang
sangat marak sekali, tapi saya positif nanti berjalan dengan ketatnya hukum pemerintah di Saudi. Seperti itu teman-teman videonya. Terima kasih dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya saranin carilah sponsor yang baik, yang amanah, yang bisa dipercaya, dan pastikan prosesnya juga kalian diproses secara hukum yang berlaku untuk keberangkatan para calon TKI menuju Arab Saudi. Terima kasih teman-teman, segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.